Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Zrina Putri dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung kelas B dengan NIM 3070200087. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang peran mahasiswa dalam mencegah dan memberantas korupsi. Langsung saja kita bahas peran mahasiswa dalam mencegah dan memberantas korupsi. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu? Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio yang artinya kebusukan. Korupsi menjadi salah satu masalah terbesar yang ada di Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia sendiri terus meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi atau rasuah atau bisa juga dibilang mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi ini secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dahulu, sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Dampak-dampak terjadinya korupsi, yang pertama ada bidang ekonomi, yang kedua ada bidang pemerintahan, yang ketiga ada bidang politik, dan yang terakhir ada bidang pertahanan dan keamanan. Untuk di bidang ekonomi, menurunnya produktivitas, menurunnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, dan menurunnya pendapatan negara, serta meningkatnya hutang negara. Di bidang pemerintah, etika sosial yang mati, hilangnya fungsi kepemerintahan, birokrasi yang tidak efisien. Yang ketiga di bidang politik, masyarakat tidak lagi percaya demokrasi karena pemimpin yang koruptor. Karena kebanyakan pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia itu telah melakukan tindakan-tindakan korupsi yang merugikan negara dan kedaulatan rakyat yang rusak. Untuk yang keempat adalah bidang pertahanan dan keamanan, yaitu garis batas negara yang lemah, rawannya ketahanan dan keamanan. Faktor eksternal yang melakukan orang yang melakukan korupsi yaitu yang pertama ada aspek sikap masyarakat, yang kedua ada aspek politisi, yang ketiga ada aspek organisasi, yang keempat ada aspek ekonomi. Gerakan mahasiswa berperan penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia, karena diyakini mahasiswa adalah sosok yang berjiwa idealisme dan mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Kita sebagai mahasiswa yang tentunya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap upaya pemberantasan korupsi, sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi, sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Kenapa harus mahasiswa? Karena mahasiswa adalah elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu. Peranan mahasiswa dalam mencegah dan memberantas korupsi. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan pemberantasan korupsi. Peran-peran tersebut tercatat dalam sejarah peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi dari sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan. Yang pertama ada Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Yang kedua ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Yang ketiga ada Sumpah Pemuda tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober. Yang keempat, lahirnya Orde Baru pada tahun 1996. Yang kelima, reformasi pada tahun 1998. Terbukti mahasiswa berperan sangat penting dalam mencegah dan memberantas korupsi, karena sebagai garda terdepan dalam peristiwa-peristiwa di atas ini. Selanjutnya ada upaya mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, menciptakan lingkungan bebas korupsi di lingkungan kampus. Yang kedua, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahayanya melakukan korupsi dan dampak yang sangat fatal jika kita melakukan korupsi. Tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tapi juga berdampak pada negara, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Yang pertama ada lingkungan kampus, yang kedua ada lingkungan keluarga, yang ketiga ada lingkungan masyarakat, dan yang terakhir adalah lokal atau nasional, tingkat lokal atau nasional. Untuk di lingkungan kampus, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif. Contohnya, jika kita mengadakan kegiatan dan sudah membuat proposal, tentunya di proposal itu ada anggaran dana. Nah, di situ kita harus mencantumkan sesuai dengan kebutuhan, tidak melebih-lebihkan atau dan juga tidak mengurang-urangkan. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji dirinya apakah di dalam diri mereka itu ada sikap koruptif. Contoh kecilnya adalah jika kita ada iuran atau untuk membeli buku, kita bilang kepada orang tua harga 55.000, padahal harga buku tersebut ada 50.000. Walaupun hanya 5.000, tetapi itu sudah termasuk tindakan korupsi. Selanjutnya yang ketiga adalah lingkungan masyarakat.
Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Yang keempat, lingkungan lokal atau nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Adapun beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus dari Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto yang pernah melakukan korupsi, bisa dibilang korupsi terbesar di dunia, terbesar dalam sejarah di dunia, yang merugikan negara sebesar 15 hingga 35 dolar Amerika Serikat. Yang paling booming atau kasus yang pernah viral yaitu kasus KTP elektronik atau EKTP. Kasus penggandaan EKTP menjadi kasus korupsi yang paling fenomenal yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus ini menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Setia Novanto yang telah bergulir sejak tahun 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Ada sekitar 280 saksi dalam kasus ini yang telah diperiksa oleh KPK. Dan kasus ini saat ini ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.